Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran pada tema sebelumnya, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah dan mengenal kitab-kitabnya. Sekarang kita masuk pada tema yaitu mengenal kitab-kitab Allah, yakni beriman kepada kitab Allah. Iman berarti percaya dan yakin. Jadi beriman kepada kitab Allah. Iman berarti kita percaya kepada kitab Allah. Kitab Allah itu berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Jadi semua para rasul pasti memiliki atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam bentuk kitab, ada yang tidak, seperti itu. Jadi yang sudah berbentuk kitab, yang ditulis dalam bentuk kitab oleh umatnya, maka itu disampaikan kepada manusia seluruhnya, tergantung porsi dari umatnya yang Allah perintahkan. Nah, untuk Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu kitabnya menyeluruh, bisa dipakai untuk seluruh umat, ya, termasuk dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihis salam. Nah, iman kepada kitab Allah berarti apa? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya. Jadi percaya kepada kitab Allah berarti kita memang percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya. Nah, rukun iman itu ada berapa anak? Ada 6, ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah itu ada di rukun iman yang ketiga. Yang keempat iman kepada utusan Allah atau para rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ya, itu semua rukun iman. Nah, kitab-kitab yang wajib kita ketahui dalam akidah kita, ya, itu yang wajib kita ketahui ada 4, ya. Yang pertama apa? Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Dan yang terakhir Al-Quran. Jadi yang pertama kita harus mengenal kitab Taurat. Dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan bahwa Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya untuk manusia. Jadi ayat ini termasuk dari bagian surah Al-Maidah, bukan surah Al-Imran, ya, surah Al-Maidah. Jadi kata Allah, sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat yang mana di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Kitab Taurat ini sebagaimana firman Allah tadi diturunkan kepada kaum Yahudi, ya. Kaum Yahudi itu kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihis salam. Nah, di dalam kitab Taurat yang terkenal yaitu ada istilah Ten Commandment. Ten Commandment yaitu 10 perintah Tuhan, ya, 10 perintah Tuhan. Hal ini termuat juga di dalam kitab Injil, ya, yaitu kitab setelah Taurat, setelah Zabur, ya.
Jadi 10 perintah Allah ini atau 10 perintah Tuhan ini sudah terkenal sekali. Itu ada dalam kitab Taurat. Yaitu yang pertama, Ten Commandment itu yang pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi perintah yang pertama yaitu kita harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya agama sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seluruhnya merupakan agama Islam, ya. Sepaket seluruhnya Islam, ya. Jadi Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Yang kedua, perintah yang kedua yaitu selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala maupun patung atau yang lain pun. Apapun selain Allah tidak boleh disembah. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Jadi Allah disebutkan dengan abas, ya, dengan sia-sia, tidak boleh. Jadi kita agungkan Allah, nama Allah dengan khusyuk, dengan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Jadi dalam umat Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam, di sana ada hari yang disucikan, ya, hari rayanya gitulah. Nah, hari rayanya itu hari Sabat atau hari Sabtu, hari besar umat Yahudi. Jadi di hari itu total seluruh umat Yahudi harus benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan hal yang lain. Jadi harus benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi di dalam kitab Taurat juga ada perintah, ya, harus kita menghormati kedua orang tua kita. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia, ya. Jadi dosa membunuh ini di bawah, kalau dalam Islam, ya, dosa membunuh ini di bawah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dilarang. Yang ketujuh, dilarang berzina, ya, tidak boleh kita berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri, ya, mencuri mengambil hak orang lain. Yang sembilan, tidak boleh menjadi saksi palsu. Jadi kalau ada umat Yahudi atau kita sebagai umat Islam tidak boleh ketika menjadi saksi malah bersaksi palsu, ya. Yang ke-10, dilarang mengambil istri orang lain, ya. Ini jadi 10 perintah Tuhan ini merupakan hal yang terkenal dari kitab Taurat. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus mengetahui kitab Zabur. Apa sih kitab Zabur? Nah, kitab Zabur itu kata Allah dalam Al-Quran, wa atayna Dawuda zabura, dan kami telah berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur merupakan kitab yang melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama, ya, diturunkan kepada umat Yahudi juga. Isi kitab Zabur ini merupakan puji-pujian, zikir, nasihat, dan hikmah, ya. Jadi konon ketika setiap Nabi Daud membaca kitab Zabur, maka seluruh binatang, seluruh makhluk hidup semuanya berbaris dan benar-benar khusyuk mendengarkan bacaan kitab Zaburnya Nabi Daud. Makanya Nabi Daud memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dengan suara merdunya ketika membaca kitab Zabur. Jadi sampai besi pun sampai lunak, ya. Bahkan sampai banyak yang pingsan dan meninggal dunia, ya, gara-gara saking merdunya mendengar suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini turun kepada Nabi Isa, ya. Jadi dalam Al-Quran di dalam surat Al-Maidah juga, wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, ya. Dan kami telah menurunkan kitab Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi sama, ya, kitab Injil fungsinya melengkapi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat,
ya, dan Zabur tentunya. Nah, kitab Injil ini diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina, dan sekarang itu Palestina. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Injil termasuk salah satu dari kitab samawi atau kitab yang turun dari langit ya. Karena itu, setiap anak muslim harus mempercayai karena termasuk rukun iman ya. Jadi kita harus percaya bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun kandungan dalam kitab Injil adalah tentang seruan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan, serta berita akan datangnya Rasulullah yang terakhir. Kata Injil tuh mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi disebutkan Ahmad ya, dalam bahasa kitab Injil itu disebutkan Ahmad, Nabi Ahmad yang akan datang nanti gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu memiliki nama yang banyak ya. Jadi Nabi kita tuh memiliki nama yang banyak. Salah satunya Ahmad, Ahid, ya, Al-Mukaffi, banyak sekali nama-nama Nabi itu. Di antara nama Nabi itu Ahmad juga. Nah, jadi kata Allah dalam kitab Injil, akan turun Nabi setelahmu yang namanya Ahmad gitu, yang akan menyempurnakan seluruh ajaran para rasul pendahulunya. Jadi Nabi kita merupakan Nabi yang terakhir, yang juga fungsinya sama, menyempurnakan seluruh ajaran sebelumnya. Dan yang terakhir, kitab yang turun kepada para rasul yaitu kitab Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-zikra itu Al-Quran maksudnya. Dan aku, kata Allah, dan kami pula, kata Allah, yang memeliharanya. Di sini menarik ya anak-anak, menggunakan kata kami, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kalau dalam kitab tafsir, ketika menggunakan kata kami, berarti Allah juga memerintahkan, berperan untuk memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk menjaga Al-Quran, termasuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia-manusia yang cepat bisa menghafal Quran ya. Jadi sampai saat ini orang-orang yang hafal Quran itu sangat banyak. Jadi mereka seumpama orang-orang yang menjaga Al-Quran ya. Jadi orang-orang yang hafal Quran tuh dia sedang menjaga Al-Quran agar terus konsisten, terus ada sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang hafal Quran itu dinamakan keluarga Allah karena perannya sangat penting, yaitu memelihara Al-Quran. Gitu. Jadi di sini kami maksudnya Allah dan seluruh makhluknya yang antusias untuk menghafal dan menjaga hafalannya sampai dia bertemu Allah atau meninggal dunia nanti. Gitu. Nah, secara bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, ditulis dalam sebuah mushaf, bernilai ibadah bagi yang membacanya, yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari orang banyak, diterima oleh orang banyak juga. Jadi sampai sekarang lafal Al-Quran itu mutawatir ya. Jadi tidak mungkin dipalsukan oleh orang lain ya. Tidak mungkin, sangat mustahil, karena yang menyimak Al-Quran itu sangat banyak orangnya, para sahabat pun yang mendengarkan bacaan sahabat itu sangat banyak juga orangnya. Jadi sampai sekarang keotentikan Al-Quran sangat jelas dan sangat mustahil untuk dipalsukan gitu. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ya, tadrij. Jadi tidak langsung semuanya turun gitu. Jadi ada yang diturunkan dengan sebab peristiwa, ada yang tidak gitu. Jadi ada yang ada peristiwa yang melatar belakangi setiap ayat yang turun gitu. Ada juga yang tidak gitu. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Itu biasa di tanggal 17 Ramadan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu ketika itu surah Al-Alaq wahyunya ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika itu Nabi berusia 40 tahun. Maka dengan kejadian itu Nabi resmi diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus menyebarkan wahyunya kepada manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran ini terdiri dari 114 surah, ada 30 juz, dan 6.236 ayat. Ya. Ini semua profil Al-Quran ya. Jadi dari 23 tahun tadi itu dibagi menjadi 2 periode. Ada periode ketika Nabi ada di Mekah itu selama 13 tahun, dan periode kedua ketika Nabi sudah ada di Madinah atau hijrah pindah ke Madinah 10 tahunnya ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi di akhir-akhir bumi ya, di akhir menjelang kiamat ya, Nabi Isa turun ke bumi itu akan membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran juga sebagai pedomannya. Jadi Al-Quran ini sudah menyempurnakan seluruh kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, seluruhnya disempurnakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, bagaimana hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita harus belajar mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para rasul. Yang kedua, kita juga memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat manusia, dan selalu ingin mempelajari Quran dengan baik dan benar ya, sesuai dengan bacaan Nabi tentunya. Yang kelima, memahami bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi Islam itu agama, bukan agama kita saja, tapi sejak Nabi Adam, terus Adam, Idris, sampai sekarang, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya agama Islam, dan sama-sama mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Jadi seluruh agama Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita cukupkan materi kita hari ini. Nanti kalian kerjakan tugasnya sesuai petunjuk yang ada di Google Classroom. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr dan Kafatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.